peraih bintang. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa pembekalan ini merupakan bagian integral dari proses wisuda yang memang menjadi wilayah kerjanya keluarga alumni, karena para wisudawan sebentar lagi akan menyandang status sebagai alumni. Nah, pembekalan ini memberikan semacam pandangan kepada rekan-rekan alumni atau rekan-rekan wisudawan yang sebentar lagi akan resmi menjadi alumni, untuk dua hal sebenarnya. Kepada lulusan atau wisudawan yang fresh graduate, kita berharap betul-betul mentalnya kuat, karena kompetisi di luar begitu sangat ketat. Kemudian kepada wisudawan yang memang sudah bekerja, dan mohon izin dan kebetulan banyak yang dari anggota. Nah, harapannya setelah lulus ini bisa melakukan penyesuaian dengan ilmu pengetahuannya dan di tempat kerjanya. Jadi kehadiran Anda setelah menjadi sarjana itu bukan menjadi liability lembaganya, tapi justru menjadi opportunity. Jadi menjadi penguat bagi kelembagaan dengan ilmu pengetahuan yang didapat. Nah, di hadapan kita sudah hadir Pak Burhan. Nanti biar Pak Burhan memperkenalkan diri secara singkat dan langsung pada materi pembekalan pada pagi hari ini. Baik, karena waktu kita terbatas, saya persilakan kepada Pak Burhan untuk menyampaikan pembekalan. Tidak harus monoton berdiri di sini, Pak, boleh berdiri di depan untuk menyapa rekan-rekan wisudawan. Tapi sebelumnya kita buka acara pembekalan dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Pak Burhan, Pak Kombes Pol, kami persilakan. Saya tak sambil jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Farid, teman saya, sahabat saya, dan seluruh calon sarjana, Mas, ya? Atau sudah sarjana ini, Mas? Sarjana dari Universitas Cokro Aminoto. Pertama-tama saya mengajak teman-teman semuanya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini bisa dipertemukan di sini bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti wisuda. Dan yang paling penting adalah kita ingat kembali janji Allah dalam surat Ibrahim, barang siapa pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Kalau orang tidak pandai bersyukur, sungguh siksa Allah itu luar biasa beratnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita syukuri sampai dengan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat. Kemudian yang berikutnya, tentu saja sebelum saya memberikan beberapa hal yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat teman-teman semuanya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Komisaris Besar Polisi Burhan Rudi Satria SIK. Saya lulusan Akpol tahun 1996. Saya SMA di SMA 2 Jogja, SMP 5 Jogja, SD Muhammadiyah Hijon 1 di Moyudan sana. Saya asli dari Sleman, Yogyakarta. Jabatan saya sekarang adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Nah, rekan-rekan semuanya, sebentar lagi rekan-rekan akan diwisuda menjadi seorang sarjana. Ini sarjana multidisiplin ilmu ya, artinya tidak hanya satu disiplin ilmu ya. Oke, artinya teman-teman semua setelah ini dipersiapkan menjadi orang-orang yang siap mewarnai berbagai macam kehidupan masyarakat dengan kemampuan ilmu yang dimiliki dan didapatkan dari meja kuliah. Tentu saja kita semua berharap generasi-generasi kami yang di atasnya adik-adik sekalian ini nanti adik-adik menjadi agen perubahan, menjadi orang-orang yang bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan, menciptakan ide-ide baru, menciptakan lingkungan-lingkungan yang lebih bagus dibanding dengan lingkungan-lingkungan sebelumnya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian ada 3 aspek
yang perlu adik-adik pegang ketika nanti terjun ke masyarakat ataupun ke dunia kerja, ataupun mungkin dalam bidang-bidang lain yang juga mau meneruskan sekolah dan sebagainya, dunia pendidikan, dunia kerja dan lain-lain. Ada 3 hal yang adik-adik perlu pegang. Yang pertama, kita harus memiliki knowledge atau pengetahuan. Saat ini adik-adik sekalian itu mungkin sebagian besar sudah memiliki knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang didapat dari penginderaan kita ya. Dari kita melihat, dari kita mendengar, dari kita merasakan. Nah, kita memiliki yang namanya pengetahuan. Misalnya, saya melihat barang ini apa? Kamera. Ketika saya melihat, saya bisa mengidentifikasi, itu namanya pengetahuan. Kemudian, saya di jalan menemukan orang lagi bertransaksi dengan orang lain. Di warung kah? Di toko kah? Itu namanya pengetahuan. Oh, itu ada orang yang sedang berdagang. Itu ada orang yang sedang bertransaksi. Itu namanya knowledge, pengetahuan. Nah, ini penting buat adik-adik sekalian, pengetahuan ini. Kemarin di meja kuliah sudah banyak sekali pengetahuan yang didapat. Mulai mungkin dari pengetahuan tentang tata cara bernegara, pengetahuan tentang bagaimana kita hidup dalam sebuah organisasi, pengetahuan tentang bagaimana hukum itu diterapkan, pengetahuan tentang bagaimana teknik-teknik tertentu itu diterapkan dalam kehidupan. Itu namanya pengetahuan. Ini menjadi bekal yang sangat penting buat adik-adik sekalian yang boleh dikatakan apa? Fresh graduate. Nah, setelah kita memiliki pengetahuan, apa yang perlu kita punyai dari pengetahuan tersebut? Kita harus meningkat. Kita sudah tahu, kemudian kita juga harus mempraktekkan. Artinya, kita harus memiliki apa? Kita harus memiliki keterampilan atau skill. Knowledge, skill. Kita punya pengetahuan, punya keterampilan. Pengetahuan itu kalau tidak adik-adik terapkan dengan baik, tidak dilaksanakan, ya hanya jadi pengetahuan saja, jadi ilmu saja, tapi tidak akan menjadi keterampilan. Contoh, orang tahu bahwa itu adalah komputer, tapi kemudian bagaimana mengoperasionalkan komputer, bagaimana memanfaatkan komputer, bagaimana kemudian mengerjakan sesuatu dengan alat tersebut, itu namanya keterampilan, skill. Nah, kenapa skill menjadi penting? Karena setelah ini, adik-adik kemungkinan besar akan masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja yang diperlukan, yang paling utama adalah keterampilan. Pengetahuan kita banyak, tapi hanya sebatas teori di atas buku. Hanya sebatas teori dalam kepala kita. Tidak kita pindahkan ke dalam tangan kita, tidak kita pindahkan ke dalam kaki kita, tidak kita pindahkan ke dalam mulut kita, maka pengetahuan itu menjadi tidak bermanfaat. Untuk itu, skill atau keterampilan ini harus adik-adik latih setelah ini. Kalau misalnya seorang sarjana hukum, tentu dia harus belajar bagaimana orang menghadapi proses hukum. Tentu dia harus belajar bagaimana orang bersidang di pengadilan. Tentu orang harus belajar bagaimana kalau orang menghadapi perselisihan tentang merek, bagaimana orang berselisih tentang harta, bagaimana orang terlibat dalam satu tindak pidana penyelesaian seperti apa. Itu namanya kita harus memiliki skill. Pengetahuan kita tingkatkan menjadi keterampilan mengatasi satu masalah. Sekali lagi, sehebat apapun pengetahuan Anda, sehebat apapun ilmu Anda yang Anda dapatkan, tapi kalau Anda tidak memiliki keterampilan, maka manfaatnya menjadi tidak akan optimal. Ketika Anda masuk dalam dunia kerja, yang ditanyakan pertama kali adalah keterampilan saudara apa? Knowledge, ilmu pengetahuan sudah lewat.
Karena adik-adik sudah menyelesaikan kuliah. Atau nanti kalau mau menambah bisa ke S2, S3. Tapi setelah ini yang perlu ditingkatkan adalah skill, keterampilan adik-adik sekalian. Sekali lagi, keterampilan ini menjadi sangat penting. Ada yang namanya keterampilan berbicara. Kenapa? Karena ini jadi penting. Adik-adik nanti harus memiliki keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan mendengarkan, itu juga keterampilan. Keterampilan itu kan terdiri dari keterampilan dasar, kemudian interpersonal skill, technical skill. Interpersonal itu salah satunya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Anda pinter, Anda hebat, Anda memiliki banyak pengetahuan, tapi tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nggak ada gunanya. Ingat, tidak mungkin manusia hidup tanpa bekerja sama dengan orang lain. Untuk itu, saya berharap setelah ini, adik-adik sekalian, jangan berhenti untuk meningkatkan keterampilan, menambah ilmu pengetahuan. Tantangan ke depan bukan semakin mudah, tapi semakin sulit. Kalau adik-adik ingat waktu masa kecil, bagaimana sulitnya kita mencari pemahaman tentang sesuatu, tapi sekarang tidak. Begitu banyak informasi yang masuk saking mudahnya dengan teknologi internet yang bisa menembus batas kemanapun. Permasalahannya adalah keterampilan adik-adik untuk memfilter apakah informasi ini benar atau tidak, itu yang harus diasah. Tidak boleh kemudian kita mengesampingkan bagaimana caranya kita memfilter sebuah informasi. Ini berbahaya. Ini bagian dari skill atau keterampilan yang diperlukan memasuki era ke depan. Kemudian yang berikutnya, keterampilan bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Itu juga bagian dari skill. Anda punya ilmu, Anda punya keterampilan dasar, tapi Anda juga harus mampu menyelesaikan sebuah masalah. Karena ingat, perbedaan seorang sarjana dengan yang tidak sarjana itu adalah bagaimana dia memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih. Dikasih problem, dikasih masalah, bisa mencari solusinya apa. Jangan sampai kita sudah menyandang gelar sarjana, kasih permasalahan sesuai dengan bobot keilmuan kita tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena kita tidak mau melatih keterampilan kita. Sekali lagi adik sekalian, tingkatkan keterampilan mulai dari keterampilan pribadi, keterampilan teknik, keterampilan bagaimana menyelesaikan masalah. Ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia ke depan. Kemudian yang berikutnya, kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak keterampilan. Tapi ada satu hal yang paling penting yang diperlukan adik-adik sekalian selain itu. Ada yang bisa jawab? Kita punya banyak pengetahuan, kita punya keterampilan yang tinggi, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang nanti akan menjadi kunci keberhasilan dari adik-adik sekalian dalam menghadapi dunia ke depan. Dan itu berlaku seumur hidup. Dari kita kecil sampai nanti kita meninggal dunia. Orang boleh hebat, orang boleh terampil. Boleh ya, orang boleh hebat, boleh. Orang boleh terampil, boleh. Tapi dia harus memiliki attitude, etika, sopan santun. Anda hebat, Anda terampil, Anda punya kemampuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara personal. Tapi ingat, ketika Anda tidak memiliki sopan santun atau tidak memiliki etika, maka itu menjadi tidak ada gunanya. Di dalam Islam disebutkan bahwa orang belajar adab dulu baru ilmu.
belajar etika dulu, baru belajar ilmu. Kenapa? Karena jauh lebih berharga orang yang memiliki etika atau memiliki adab walaupun tidak terlalu pinter dibanding dengan orang-orang yang cerdas, yang pinter tapi tidak memiliki etika. Kira-kira kalau teman-teman disuruh bekerja, pilih bekerja dengan orang pinter tapi nggak punya sopan santun, atau pilih dengan orang yang punya etika walaupun tidak terlalu pinter? Pilih mana? Pasti akan memilih orang yang lebih sopan kan, walaupun nggak terlalu pinter. Kenapa? Karena pinter bisa ditingkatkan, bisa dilatih. Tapi kalau etika itu pasti menyangkut dengan perasaan, dengan kerjasama dengan orang lain, dengan menyakiti perasaan orang lain. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, saya berharap Anda memiliki pengetahuan, Anda memiliki keterampilan, tapi yang paling utama adalah kita harus memiliki etika atau sopan santun. Dan saya yakin di keluarga itu sudah diajarkan. Apalagi nanti memasuki dunia kerja, dunia ke depan yang jauh lebih keras kompetisinya. Tapi ingat, kita tidak boleh melupakan apapun yang terjadi, etika tidak boleh ditinggalkan. Sekali lagi, pentingnya etika dalam bergaul. Ingat ya, kita bisa pintar, kita bisa terampil, tapi kita harus punya etika, harus punya sopan santun. Cantik, ganteng, tapi nggak sopan, pasti dihindari sama orang. Cantik, pinter, tapi nggak punya tata krama, pasti orang malas bergaul. Ganteng, pinter, banyak duit, tapi nggak punya sopan santun terhadap orang lain, pasti dihindari sama orang. Jadi sekali lagi, kedepankan etika, atau dalam Islam kedepankan adab. Kepada orang tua, kepada teman, kepada orang tuanya teman, kepada adik-adik kita, kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, kita harus memiliki etika. Orang yang tidak memiliki etika sangat tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah memiliki pengetahuan, kita sudah memiliki keterampilan, dan kita sudah beretika, tentu menghadapi tantangan ke depan, kita juga harus meningkatkan kemampuan ketiganya tersebut. Kalau tidak kita tingkatkan kemampuan kita, tentu saja nanti kita akan tertinggal dengan yang lain. Gimana caranya? Banyak cara, tapi ada beberapa cara yang paling sering dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Setelah ini teman-teman mungkin bisa ikut pelatihan apapun yang sesuai dengan bidang keilmuan yang sudah dipelajari. Mau berlatih bagaimana caranya beracara di pengadilan, mau berlatih bagaimana caranya mengembangkan satu bisnis usaha, mau berlatih bagaimana caranya menjadi dosen, boleh. Artinya itu, pelatihan dan pengembangan itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kita. Penting ini untuk menghadapi tantangan ke depan. Kemudian, yang berikutnya, hargai proses. Kita tidak boleh berprinsip, terserah kamu gimana caranya, yang penting hasilnya begini. Tidak bisa seperti itu. Karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekali lagi, berharap teman-teman semuanya bisa menghargai proses. Kita punya pengetahuan, kita punya skill, keterampilan, itu kita terapkan. Bagaimana kita melakukan processing terhadap satu pekerjaan-pekerjaan atau problem-problem yang sedang kita hadapi. Hargai proses. Tidak boleh kemudian kita mencapai satu tujuan dengan menghalalkan segala cara. Ingat, pekerjaan yang baik, tujuan yang baik, kalau dilakukan dengan cara yang salah, maka semuanya juga menjadi salah. Kemudian yang berikutnya, refresh. Refresh itu perlu. Teman-teman punya hobi, teman-teman olahraga, teman-teman punya keasikan dengan dunia otomotif, silakan saja, yang penting positif. Ini sangat penting, refresh ini.
untuk menyegarkan otak kita biar tidak mengalami kejenuhan ketika menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Olahraga juga penting. Selain untuk merefresh diri kita, pegang prinsip, kita jangan pernah bekerja keras di usia muda, tapi untuk membayar sakit di hari tua. Kenapa? Karena kita terlalu keras bekerja di waktu muda, lupa bahwa tubuh kita itu perlu dilatih, tubuh kita itu perlu disehatkan. Kumpul banyak waktu muda duitnya, tapi ketika tua duitnya habis untuk berobat. Jangan sampai seperti itu. Berolahragalah selagi sempat. Karena penyakit kita sebenarnya dalam olahraga itu hanya malas. Yang punya hobi silakan punya hobi. Yang penting hobinya positif. Itu untuk merefresh hati dan otak kita. Kemudian yang berikutnya, teman-teman sudah jadi sarjana, jadilah teladan buat yang lain. Karena satu keteladanan itu jauh lebih berharga dibanding 1000 kata-kata yang diucapkan. Sudah jadi sarjana, mari silakan kita menjadi teladan bagi yang lain. Kita tunjukkan bahwa memang kita bisa untuk dicontoh oleh orang lain. Kita bisa dicontoh oleh yang belum sarjana. Kita bisa dicontoh oleh lingkungan kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya, jangan pernah tinggalkan agama. Karena agama adalah penuntun kehidupan kita. Ingat, Anda boleh pernah melakukan kesalahan. Kita boleh mungkin pernah melakukan satu tindakan yang tidak tepat. Tapi selalu ingat bahwa kita masih punya agama. Balikan semuanya ke agama. Silahkan diikuti tuntunan agama masing-masing. Yang muslim, dijaga sholatnya, dijaga sodakohnya, dijaga zakatnya, dan sebagainya. Sekali lagi, sangat penting agama itu menjadi tuntunan dalam kehidupan. Tanpa agama, kita seperti berjalan di sebuah lorong yang tidak ada cahayanya. Pasti kita akan bingung, di kanan kiri kita ada apa. Tapi kalau ada agama, maka kita paham, oh ini rel yang boleh, ini yang tidak boleh, yang kita batasi. Kemudian, pesan terakhir kepada teman-teman semuanya, sebelum saya menutup kegiatan ini, karena saya selaku penegak hukum, selaku polisi, tolong teman-teman semuanya taat kepada aturan dan hindari berbuat pidana atau berbuat kesalahan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kenapa? Karena orang yang berurusan dengan penegak hukum, berurusan dengan polisi itu pasti capek. Energinya habis. Bukan cuma energinya teman-teman semuanya, tapi juga pasti keluarganya akan habis energinya. Contoh, ketika seorang anak terlibat dalam peredaran narkotik, pasti itu akan menguras energi orang tuanya. Bagaimana mengentaskan anaknya dari keterlibatan di narkotik, bagaimana mengentaskan si anak dari ketergantungan obat, bagaimana kemudian mengeluarkan biaya untuk melakukan rehabilitasi. Nikmatnya sesaat, tapi membayarnya mahalnya bukan main. Untuk itu teman-teman semuanya, pikir betul dalam setiap melakukan satu tindakan. Apakah perbuatan saya ini melanggar hukum atau tidak? Apakah perbuatan saya ini masuk kategori pidana atau tidak? Teman-teman semua sudah sarjana, bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Lingkungan itu akan sangat berpengaruh. Kalau teman-teman semuanya mendekat ke lingkungan yang mudah melanggar hukum, tentu juga akan lebih mudah terseret untuk melakukan pelanggaran hukum. Tapi kalau Anda dalam lingkungan yang baik, tentu juga kita akan terbawa karena kebaikan-kebaikan itu. Berapa banyak orang yang baik karena berada dalam lingkungan yang salah akhirnya menjadi salah. Berapa banyak anak-anak yang berduit dari keluarga baik-baik tapi bergaul dengan orang salah akhirnya terlibat dalam kasus peredaran narkotik. Waktu saya di Polres Sleman, beberapa kali saya menangani kasus peredaran obat yang melibatkan anak-anak. Kalau di lingkungan mahasiswa yang paling banyak pasti peredaran ganja. Tapi sekali lagi, hindari itu semuanya. Karena yang namanya kehidupan di penjara itu tidak ada enak-enaknya. Sampai kalau nggak percaya silahkan coba. Tapi sekali lagi, tolong teman-teman semua sudah sarjana, diingat betul setiap mau melakukan tindakan, apakah tindakan ini melanggar hukum atau tidak.
apakah tindakan saya nanti akan membawa masalah atau tidak, silahkan dipertimbangkan baik-baik. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, sekedar motivasi. Ingat, kalau kita sudah menjadi sarjana, maka kita memiliki pengetahuan yang lebih, harus memiliki keterampilan yang lebih, dan harus memiliki etika yang lebih bagus dibanding orang lain. Mari kita ciptakan diri kita menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Burukan